Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahmani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari agama Islam yang mulia. Akhwati fillah rahmani wa rahimakunallah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dicintai oleh para sahabatnya. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah menjadi hari yang membahagiakan bagi seluruh sahabat yang ada. Dan tidak ada hari yang lebih kelam, yang lebih hitam daripada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang detik-detik perpisahan, bagaimana hari-hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu sejarah dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Akhwati fillah rahmani wa rahimakunallah. Tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu taala anhu tentang surat yang mulia ini, tentang surat An-Nasr ini, maka Abdullah bin Abbas mengatakan ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika menggambarkan hari demi hari menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang surat An-Nasr, nazalat hadhihi surah bimina fi hajjatil wada. Surat An-Nasr itu Allah turunkan di Mina ketika hajjatul wada. Thumma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Allah turunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fa'asa ba'dahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 80 yawman. Dan setelah turunnya surat An-Nasr dan surat Al-Maidah di ayat yang ketiga itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup sekitar 80 hari. Thumma nazalat ayatul kalalah. Kemudian turunlah surat atau ayat yang membahas tentang kalalah, tentang masalah warisan. Di surat An-Nisa ayat 176. Kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa'asa ba'daha khamsina yauman. Dan Rasulullah masih hidup setelah itu 50 hari lagi. Thumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Surat At-Taubah ayat 128. Fa'asa ba'daha 35 yauman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup 35 hari lagi. Thumma nazala wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-281. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Kemudian akan disempurnakan pahala balasan dari apa yang telah kalian amalkan selama ini. Dan kalian tidak akan pernah didolimi pada hari itu. Fa'asa ba'daha ahadan wa ishrina yauman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 281 itu selama 21 hari. Maka di akhir bulan Safar, 1 bulan sebelum Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan para syuhada Uhud. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan menyatakan di hadapan manusia, inni faratalakum wa ana syahidun alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi untuk kalian. Inni wallahi la anduru ila haudil an. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku demi Allah, sekarang ini aku telah melihat telagaku. Wa inni u'titu mafatiha khazainul ardi au mafatihal ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku simpanan kunci-kunci bumi, atau Allah telah memberikan kepadaku kunci-kunci bumi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju pekuburan Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di pekuburan Baqi. Allahumma ighfir li ahlil Baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah para penghuni kuburan Baqi yang ada di kota Madinah itu. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, di akhir bulan Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit di kepalanya dan merasakan panas yang sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum meninggal dunia selama 13 atau 14 hari. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masih bisa sholat berjamaah bersama para sahabatnya selama 11 hari. Beliau pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa racun yang beliau pernah memakannya dari racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi di sebuah hidangan paha kambing yang disuguhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dampak dari racun itu masih terasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di pekan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya semakin parah. Maka beliau bertanya kepada para istrinya, di mana kiranya aku bermalam saat ini. Ini menandakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bermalam di rumah istri beliau yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan selama di sana Aisyah radhiyallahu taala anha senantiasa membacakan muawwidzat, membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk bertabarruk, untuk mengambil berkah dari kemuliaan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sudah agak membaik kondisinya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat ke masjid dengan kepala yang diikat dengan tali. Karena masih ada sisa pusing di kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tempat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbarnya dan menyampaikan pesan kepada manusia, la'anallahul yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini merupakan pesan isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadikan makam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat untuk peribadahan. Pada 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sempat salat maghrib bersama sahabatnya. Dan salat maghrib itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Mursalat. Sehingga kata Ummu Fadl binti Al-Harith ketika mendengarkan Abdullah bin Abbas membaca di waktu maghrib surat Al-Mursalat, maka Ummu Fadl mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inilah bacaan surat yang pernah aku dengarkan dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia di akhir usia beliau di waktu maghrib. Artinya surat itu merupakan surat yang sempat dibaca oleh Nabi di waktu maghrib, di detik-detik akhir sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan beliau merasa sakitnya terasa lebih parah lagi, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu untuk berangkat ke masjid pada 4 hari sebelum wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengatakan, asallan nas, wahai Aisyah, apakah manusia sudah salat isya? Qulna la hum yantadirunak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, belum wahai Rasulullah, mereka ini menunggumu untuk mengimami mereka salat isya ini. Qala baghaw li ma'an fil makhdab. Datangkan kepadaku air di ember wahai Aisyah. Qalat fafa'alna, maka kami pun melakukannya. Faghtasala fadhahaba liyanwi'a fa'uhwiya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak untuk mandi, untuk membersihkan diri, kemudian tiba-tiba beliau pingsan. Setelah beliau terbangun dari pingsannya, beliau kembali mengatakan, asallan nas, wahai Aisyah, apakah manusia sudah salat isya? Qulna, maka Aisyah kembali mengatakan, la hum yantadirunak. Belum wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Kemudian beliau kembali meminta agar didatangkan air di ember agar beliau bisa membasuh muka, bisa mandi, tetapi beliau kembali pingsan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya beliau pun tidak bisa mengimami salat isya bersama para sahabatnya. Pada hari Sabtu, 2 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa sakitnya agak ringan. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat zuhur, mengimami manusia dengan dibopong oleh 2 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau keluar dibopong oleh 2 orang, dan waktu itu yang mengimami manusia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mundur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Rasulullah diletakkan di samping Abu Bakar. Rasulullah mengimami manusia dan Abu Bakar mengeraskan bacaan takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Pada hari Ahad tahun 11 Hijriah, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat memerdekakan hamba sahayanya
Beliau bersedekah dengan 9 dinar. Beliau menginfakkan, beliau mewakafkan persenjataannya untuk kaum muslimin. Ini 1 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam harinya, Aisyah radhiyallahu taala anha meminjam minyak untuk lampu penerangan di rumahnya, meminjam minyak di tetangganya untuk penerangan di rumahnya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menggadaikan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum untuk makan mereka. Lihatlah akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, seorang nabi yang mulia, di akhir usianya beliau tidak ada makan, sehingga Aisyah harus menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi untuk bisa menyiapkan makan gandum untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Pada hari terakhir di hari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengimami para sahabat di salat subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tirainya. Beliau melihat Abu Bakar sedang bersama manusia, karena kita tahu kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bersebelahan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka tirainya, maka Nabi tersenyum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lainnya. Abu Bakar berpikir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ikut salat subuh waktu itu. Tapi beliau memberikan isyarat agar Abu Bakar lah yang memimpin salat, dan beliau menutup tirainya kemudian masuk ke dalam rumahnya karena beliau tidak mampu untuk berangkat salat subuh waktu itu. Ketika di waktu duha hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah, putri beliau yang tercinta. Karena ini adalah putri satu-satunya yang masih hidup dari 4 putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum semua telah meninggal sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertinggallah Fatimah, putri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu berita kepada Fatimah. Dibisikkan satu kalimat kepada Fatimah. Kemudian tiba-tiba Fatimah ini menangis. Lalu setelah itu, setelah melihat Fatimah menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan Fatimah yang kedua kalinya. Lalu tiba-tiba Fatimah pun tersenyum. Setelah jauh-jauh hari peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran, ingin tahu apa kiranya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Di hari Senin, di waktu duha, tahun 11 Hijriah waktu itu. Maka kata Fatimah radhiyallahu taala anha, dia menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi kepadanya, ayahanda yang mulia. Fatimah mengatakan, saranin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yakbidu fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi fabakaitu. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, aku diberi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan wafat dengan sakit yang beliau derita sekarang ini. Fabakaitu, maka otomatis aku bersedih. Ketika melihat aku bersedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali membisikiku dan mengatakan, thumma sarani fa ukhbirani anni awwalu ahli baitihi yadba'ahu fadhahiktu. Kemudian Nabi kembali membisikiku dan beliau mengatakan, wahai Fatimah, di antara ahlul baitku yang paling dulu menyusulku adalah engkau. Fadhahiktu, maka kemudian aku pun bahagia, aku pun tersenyum. Dan terbukti Fatimah radhiyallahu taala anha wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu duha itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium 2 cucu beliau yang tercinta, Hasan dan Husain, putra dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan beliau berwasiat kepada istri-istrinya dan berwasiat kepada kaum muslimin pada umumnya, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat-salat kalian dan berhati-hatilah terhadap budak-budak kalian. Artinya amanah
lakukanlah amanah kepada budak-budak kalian. Pada hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, masih di waktu duha, tepat usia Nabi adalah 63 tahun lebih 4 hari. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, beliau diutus menjadi nabi pada hari Senin, dan beliau diturunkan Al-Qur'an pertama kali juga pada hari Senin. Dan sekarang waktu itu adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan waktu itu ada Abdurrahman bin Abu Bakar yang datang membawakan siwak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di antara kebiasaan Nabi adalah bersiwak dan menggunakan wangian, menggunakan parfum. Maka setelah mendapatkan siwak dari Abdurrahman bin Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu taala menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mau siwak wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mampu menganggukkan kepala. Maka Aisyah kemudian mengunyahnya dan mensiwaki gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan waktu itu di hadapan Nabi ada wadah berupa air, maka beliau masukkan tangannya ke dalam air itu dan mengusapkan ke wajahnya, ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian beliau bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti la saqarat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Inna lil mauti la saqarat. Sesungguhnya di setiap kematian itu ada sekaratnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat beratnya sakaratul maut yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, dahulu aku berharap bisa meninggal seperti meninggalnya para nabi. Tetapi setelah aku melihat bagaimana beratnya sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merasa bahwasanya sekarat adalah sesuatu yang berat untuk manusia. Maka setelah selesai bersiwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya ke langit. Kemudian beliau hanya bisa berbisik, hanya bisa berucap dengan ucapan yang hampir-hampir tidak didengar oleh manusia. Maka Aisyah radhiyallahu taala mendekatkan telinganya ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Nabi mengatakan, "Ya Allah, aku ingin bersama dengan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Di kalangan para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih, dan mereka adalah sebaik-baik teman." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la." Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, pertemukan aku dengan teman-temanku, dengan saudara-saudaraku di rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku di rafiqil a'la. Maka setelah itu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melemas. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia. Ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh bumi Madinah pun gempar. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak 10 tahun Anas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia 10 tahun. Dan 10 tahun pula dia bersama Nabi di Madinah. Apa beliau katakan ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat? Beliau mengatakan, "Tidak pernah aku melihat ada satu hari yang lebih indah bagi kami kecuali hari di mana datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri kami di Madinah.
Dan tidak ada pernah kami melihat satu hari yang lebih hitam dan lebih kelam dibandingkan dengan hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala anhu, seorang yang sangat gagah perkasa, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat hari itu, maka Umar pun kemudian marah. Dia mengatakan orang-orang munafik telah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya bertemu dengan Rabb-Nya sebagaimana Musa bertemu dengan Rabb-Nya di Bukit Tur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada kita. Orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat akan aku potong tangan dan kakinya. Berat bagi Umar untuk mengakui kenyataan hari itu bahwasanya Rasulullah telah wafat. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masuklah Abu Bakar di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Abu Bakar melihat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia berada di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar pun mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun menangis bersedih karena wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu para sahabat-sahabat yang lainnya sudah menunggu di luar. Keluarlah Abu Bakar ini menemui mereka. Dan Abu Bakar mengatakan di hadapan manusia dengan ketegarannya untuk menguatkan para sahabat yang sedang dirundung sebuah musibah besar, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa di antara kalian yang hanya menyembah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah yang mulia yang menyadarkan para sahabat waktu itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul sebelum beliau. Afa immata, apakah ketika beliau telah meninggal dunia, au kutila atau terbunuh dalam peperangan, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali mundur ke belakang, kalian akan murtad kembali ke agama jahiliyah kalian. Wa man yanqalib ala akibaihi, barang siapa yang mundur murtad dari agama Islam yang mulia ini, fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak akan mendapatkan mudarat darinya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif, ketika mendengarkan firman Allah dibacakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Wallahi laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayat hatta talaha Abu Bakrin." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, demi Allah, seolah-olah manusia tidak pernah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat ini di dalam Al-Qur'an sampai ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hatta talaha Abu Bakar As-Siddiq fatalaqqaha, dan manusia pun ikut membacanya. Fama asma'u busyran minan nasi illa yatluha, dan tidak ada seorang pun yang mendengar ayat itu kecuali mereka ikut membacanya.
Maka setelah itu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha. Demi Allah, aku tidak pernah menyadari sampai Abu Bakar membaca ayat tersebut. Fa'akirtu hatta ma taqalani rijlayya wa hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tuhu talaha. Ketika mendengarkan bacaan Abu Bakar As-Siddiq tadi, maka aku terpana, kakiku terasa lemas, sampai akhirnya aku pun jatuh ke tanah karena tidak kuat mendengar bacaan itu dan menerima kenyataan ini. Alimtu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata. Dan ketika itu aku baru menyadari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah meninggal dunia. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhu mulai melakukan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselisih siapakah yang tepat untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak lama kemudian mereka pun akhirnya bersepakat yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Abu Bakar lah yang ditunjuk oleh Nabi ketika menggantikan posisi imam ketika beliau sedang tidak ada di kota Madinah. Maka akhirnya berlangsunglah hari hingga malam Selasa ya. Di hari Senin itu sampai malam Selasa hingga menjelang subuh. Sementara jenazah Nabi SAW diselimuti dengan kain. Dan keesokan harinya pada hari Selasa, mereka memandikan jenazah Nabi SAW tanpa melepas kainnya. Yang ikut dalam pemandian adalah Abbas, Ali dan dibantu dengan Fadl, Qatham, Syarqan, Usamah bin Zaid dan Auf bin Khawli radhiyallahu ta'ala anhum. Setelah selesai dikafani, maka para sahabat berselisih di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Sampai akhirnya ada masukan dari Abu Bakar bahwasanya Nabi itu dimakamkan di mana tempat beliau diangkat ruhnya, itu meninggal dunia. Dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamar Aisyah, maka di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dimakamkan. Segera Abu Talha ini mengangkat tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggali lubang untuk jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara itu kaum muslimin menyolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian, dan jumlah mereka yang sangat banyak, dimulai dari saudaranya Rasulullah, kaum muhajirin, ansar, wanita dan anak-anak. Dan proses pemakaman itu selesai pada hari Selasa malam Rabu. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan pemakamannya selesai keesokan harinya hari Selasa tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Inilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, detik-detik perpisahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini kecuali wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mendapatkan musibah, ingatlah bahwasanya dulu para sahabat pernah mendapatkan musibah besar, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.